Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Umu Afis. Di video kali ini, Umu Afis mau bikin kue lapis Matsuba Kojo. Yang mau tahu cara membuatnya, simak terus videonya hingga selesai. Pertama, ini saya udah siapkan 10 butir telur, ini saya gunakan ukuran besar. Kemudian ini ada 190 gram gula pasir atau setara dengan 1 gelas belimbing, tidak terlalu penuh, kira-kira seperti ini. Langsung kita masukkan aja semuanya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanila atau kalau nggak ada bisa menggunakan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Ini kita aduk nggak harus mengembang, cukup hingga gulanya larut aja. Kalau gulanya udah larut, selanjutnya kita tambahkan 50 gram tepung terigu atau setara dengan setengah gelas belimbing, kira-kira seperti ini. Langsung kita masukkan semuanya. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, saya gunakan merek Denkau. Dan jangan lupa kita tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu ini semua bahannya kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau adonannya menggumpal seperti ini, nggak apa-apa, ini akan kita saring di akhir nanti. Selanjutnya kita tambahkan 120 gram kental manis, kita gunakan kental manis yang putih. Tambahkan 250 ml santan, ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa. 50 ml jus pandan dari 5 lembar daun pandan yang diblender halus, kemudian disaring. Lalu ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Terakhir baru kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Ini margarinnya saya masukkan dalam kondisi udah dingin. Supaya warnanya lebih cantik, ini saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Aduk hingga warnanya tercampur rata. Nah, baru kemudian kita saring adonannya supaya hasil adonannya lebih mulus. Nah, ini adonan lapis kojonya udah jadi, lanjut kita buat adonan lapisan matsubanya. Ini sudah saya siapkan 10 butir telur, saya pakai ukuran besar. Kemudian kita tambahkan 160 gram gula pasir atau setara dengan 3/4 gelas belimbing, kira-kira seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh vanila, kalau tidak ada boleh menggunakan vanili bubuk. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, selanjutnya kita tambahkan 20 gram tepung terigu atau setara dengan 2 sendok makan. Ini tidak terlalu munjung atau tidak terlalu peres. 1 sendok makan susu bubuk. Aduk lagi hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 150 gram kental manis. Kita gunakan kental manis yang putih. Lima 50 gram margarin yang udah dilelehkan. Kita masukkan margarinnya dalam kondisi dingin. Aduk rata. Nah, supaya warnanya nggak pucat, ini saya tambahkan pewarna kuning secukupnya. Ini opsional aja, boleh pakai atau tidak. Kemudian ini adonannya kita saring supaya hasil adonannya lebih mulus.
Selanjutnya siapkan loyang. Ini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 7 cm. Kemudian ini loyangnya kita olesi menggunakan margarin di bagian bawahnya. Untuk di bagian sisi pinggirannya ini nggak perlu. Lalu ini kita olesi lagi menggunakan baking paper atau kertas roti. Ini kita rapikan. Olesi lagi dengan margarin. Selanjutnya kita tuangkan adonannya. Untuk lapisan yang pertama ini saya tuangkan sebanyak 200 ml. Dan jangan lupa sebelum dituangkan adonannya harus diaduk terlebih dahulu. Ini kita goyang supaya menyebar. Lalu untuk lapisan yang pertama ini kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit dipanggang, ini udah matang, warnanya udah kecoklatan seperti ini. Nah, ini gelembung-gelembungnya kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate atau tusuk lidi. Kemudian ini kita tekan menggunakan penekan lapis legit. Ini kita tekan pelan-pelan. Kalau nggak ada penekan seperti ini, bisa menggunakan gelas. Setelah rata, selanjutnya kita tuang adonan lapisan yang kedua. Untuk yang kedua dan seterusnya, ini saya tuang sebanyak 150 ml. Nah, untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, ini kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas saja selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini udah matang. Lalu kita lakukan lagi seperti sebelumnya. Kalau ada gelembung-gelembung seperti ini, kita tusuk dan kita pecahkan menggunakan tusuk lidi. Lalu kita tekan pelan-pelan menggunakan penekan lapis legit. Nah, lalu kita tuangkan lagi lapis kojonya sebanyak 150 ml. Ini kita lakukan dan kita panggang per lapis hingga adonan kojonya habis. Nah, setelah 10 menit kita lakukan lagi seperti sebelumnya. Pecahkan gelembungnya menggunakan tusuk lidi, lalu kita tekan menggunakan penekan. Saat dipanggang, posisi loyangnya boleh diputar supaya matangnya merata. Langkah selanjutnya, kalau lapisan kojonya udah habis, langsung saja kita beralih ke lapisan matsubanya. Ini sama, saya tuangkan sebanyak 150 ml. Sebelum dituang juga harus kita aduk terlebih dahulu supaya tidak ada endapan di bawah. Lanjut, ini kita panggang lapisan matsubanya. Untuk caranya sama, kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas saja selama 10 menit. Dan kalau udah 10 menit, ini gelembungnya sama seperti sebelumnya, kita pecahkan menggunakan tusuk lidi, lalu kita tekan menggunakan penekan. Untuk cara panggangnya sama seperti lapisan kojo tadi, panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas saja selama 10 menit atau hingga warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, kemudian ini saya tuangkan lapisan matsubanya yang terakhir. Ini takarannya sama aja, 150 ml. Dan untuk lapisan yang terakhir, ini kita panggang menggunakan api atas bawah selama 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah dipanggang, ini tetap sama, kita tusuk-tusuk gelembungnya menggunakan tusuk lidi, lalu kita tekan menggunakan penekan pelan-pelan. Kalau sudah, ini kuenya kita diamkan dulu hingga kuenya dingin. Jangan langsung kita keluarkan selagi kuenya panas. Setelah kuenya dingin, baru kemudian kita sisir bagian pinggirannya menggunakan sodet atau spatula plastik. Ini bertujuan supaya lebih mudah untuk dikeluarkan. Lalu kita keluarkan kue makjonya dari loyang dan jangan lupa kita lepaskan kertas rotinya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Ini akan saya potong-potong. Pertama, ini akan saya potong menjadi 2 bagian dulu. Sebelumnya ini udah saya ukur sebanyak masing-masing 10 cm.
Kemudian ini pinggirannya boleh kita rapikan dulu. Lalu kita potong-potong untuk disantap. Untuk ukurannya, besar kecilnya, ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Nah, dari potongannya, ini udah kelihatan kalau kue ini lembut ya. Ini dia, kue lapis Mak Subakojonya udah selesai kita buat. Ini hasilnya cantik banget, lembut, matangnya merata. Untuk rasanya, ini enak banget, manis legit, namun gak bikin enek. Dan ini akan saya contohkan kalau mau dijadikan jualan. Ini saya punya mika ukuran 10 x 20 cm atau setengah loyangnya. Lalu mikanya kita alasi menggunakan kertas roti yang bermotif seperti ini supaya lebih cantik. Lalu kita letakkan kuenya ke dalam mika dan kita rapikan. Kemudian kita tutup dan kita kunci menggunakan staples. Lalu kita beri stiker thank you atau stiker brand kita sendiri, kemudian ini siap untuk kita antarkan ke pelanggan. Nah, itu dia tadi cara membuat Mak Subakojo alias Mak Jo. Selamat mencoba di rumah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih.